Halo saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kembali bersama saya dengan O'Neil di dalam Renungan Harian Sulung. Nah, kali ini renungan yang akan saya bawakan, akan saya beri judul, Pertolonganku datang dari mana? Ya, tentunya kita perlu tahu ya, dalam hidup kita ini kita butuh pertolongan. Cuman pertanyaannya, pertolongan atau perlindungan itu kita datangnya dari mana gitu ya. Nah, mari kita baca dulu ayatnya dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 2 ya. Kita lihat Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 2. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, mungkin ini ada bahasa Inggrisnya, versi bahasa Inggrisnya adalah I will lift up mine eyes unto the hills, from whence comes my help? My help comes from the Lord, which made heaven and earth. Oke, konteksnya di sini adalah seperti ini. Ini adalah nyanyian ziarah yang dilakukan oleh orang-orang di Yerusalem. Jadi kota Yerusalem itu terdiri dari gunung-gunung di sekelilingnya ya. Jadi dia dikelilingi oleh gunung-gunung dan bukit-bukit. Makanya ada kata hills, bukit, dan juga di dalam bahasa Indonesia dibilang gunung-gunung ya. Nah, saya waktu melihat membayangkan kota Yerusalem ini, saya teringat dengan kota Malang di mana saya dulu kuliah teologi di saat ya. Jadi kota Malang ini juga unik, adalah sebuah kota yang dikelilingi oleh gunung-gunung gitu, saudara-saudari. Nah, dia dikelilingi oleh 5 gunung ya. Banyak lah, ada Gunung Arjuno, Panderman, dan lain-lainnya. Nah, waktu saya membayangkan kota Yerusalem ini, saya jadi ingat waktu saya di Malang itu, saya waktu di kampus itu kalau ngelihat ke kiri, ke kanan, pada saat langit sangat bersih, itu terlihat gunung-gunung di sekeliling kampus itu, terlihat dari jarak jauh itu ada gunung-gunung yang bisa kita nikmati gitu. Nah, saya percaya kota Yerusalem itu mirip seperti ini gitu. Jadi dia dikelilingi oleh gunung-gunung dan bukit-bukit gitu. Jadi waktu pemazmur ini bilang bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung gitu. Artinya dia lagi mencari pertolongan ya ke arah gunung. Jadi bukan minta tolong sama gunung, tapi gunung itu menandakan suatu kehadiran Tuhan gitu. Nah, jadi waktu dia melihat ke arah gunung-gunung, dia melihat Tuhan, si pencipta langit dan bumi itu. Jadi bukan minta tolong sama gunung, tapi minta tolong sama Tuhan gitu. Nah, apa arti dari bukit dan gunung-gunung ini, saudara-saudari? Di dalam tafsiran dikatakan bahwa ini berarti protection, permanence, and stability. Artinya adalah perlindungan, permanence itu keabadian, dan stability adalah kestabilan. Jadi perlindungan, keabadian, dan kestabilan. Mungkin kalau kita singkat jadi satu kata adalah gunung-gunung ini atau bukit-bukit ini melambangkan satu perlindungan yang abadi dan stabil. Artinya stabil itu kokoh, abadi itu selamanya ya. Nah, waktu kita memandang ke arah gunung itu, kita mencari pertolongan sama Tuhan, kita mencari pertolongan kepada pribadi yang stabil dan juga pribadi yang abadi. Perlindungan yang sifatnya selalu terus-menerus dan selalu ada dan selalu kokoh dan gak bisa digoyangkan oleh apapun. Nah, manusia ini kan sebetulnya, saudara-saudari, kita butuh rasa aman ya. Jadi di dalam salah satu buku yang saya baca ya, tentang buku konseling itu, 2 hal yang dicari manusia itu adalah significance dan security. Jadi rasa berharga ya. Significance itu rasa berharga. Dan satu lagi itu rasa aman. Ya, itu kebutuhan dasar manusia secara hati, saudara-saudari. Nah, yang saya ingin bahas ini rasa aman ini, saudara-saudari. Jadi perlindungan itu ada hubungan dengan rasa aman. Pertanyaannya gini, saudara-saudari. Sekarang ini posisi hati kita saat ini menaruh rasa aman itu di mana? Apakah kita menaruh rasa aman kita di Tuhan? Atau kita menaruh rasa aman kita di tempat lain, saudara-saudari? Ini adalah 2 hal yang berbeda, saudara-saudari, dan akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Contoh ya, kalau kita menaruh rasa aman di tempat lain, ya, security kita ditaruh di tempat lain selain Tuhan. Contoh misalkan, kita menaruh rasa aman kita di keuangan kita, keadaan finansial kita. Ini adalah sesuatu yang nggak abadi dan nggak stabil, saudara-saudari. Satu saat kita bisa ada keadaan keuangan kita itu bisa aja bagus gitu. Tapi suatu waktu atau pada masa pandemi kemarin, keadaan keuangan kita bisa hancur lebur, saudara-saudari. Ini adalah bukan tempat di mana kita menaruh rasa aman. Ini nggak stabil,
dan juga nggak abadi, nggak selamanya gitu. Dan kalau digoyang oleh keadaan itu akan lenyap gitu. Bahkan keadaan keuangan kita bisa goyang, bisa rusak gitu. Kalau misalkan kita taruh rasa aman kita misalkan di keluarga, apakah keluarga kita akan ada terus bersama kita? Gitu. Itu juga belum tentu, saudara-saudari. Ada yang kehilangan keluarganya saat ini mungkin. Tapi juga ada keluarga-keluarga yang tidak menyediakan rasa aman. Banyak sekali keluarga-keluarga di mana anak-anak, suami atau istri itu tertekan di dalam keluarganya. Tidak mendapatkan rasa aman di dalamnya. Jadi keluarga pun bukan suatu tempat perlindungan yang abadi dan stabil. Kemudian kita mencari keamanan di pasangan kita. Mungkin bagi yang pemuda dan remaja yang masih pacaran, menaruh rasa amannya di pacar. Atau sebagai suami istri, suami menaruh rasa amannya di istri, istri menaruh rasa amannya di suami. Sampai kapan kita bisa menaruh itu? Apakah pasangan kita itu akan hadir? Andai kata hadir pun, apakah dia bisa memberikan rasa aman yang jauh lebih hebat daripada apa yang dikasih rasa aman dari Tuhan, saudara-saudari? Kemudian kalau kita taruh rasa aman kita di tempat lain lagi, seperti prestasi, pencapaian, achievement kita, target-target kita, dalam keadaan kita bekerja, pelayanan, berprestasi dalam bentuk apapun, itu tidak ada sesuatu yang pasti, saudara-saudari. Kadang kita berprestasi, kadang kita kompeten, tapi kadang kita nggak kompeten, saudara-saudari. Rasa aman kita menjadi goyang, jadi tidak stabil, saudara-saudari. Pada saat kita menaruh rasa aman kita di prestasi kita, atau di nilai-nilai kita mungkin sebagai anak-anak yang masih kuliah dan sekolah gitu. Itu bukan tempat rasa aman yang stabil dan abadi, saudara-saudari. Kemudian kita mau tahu rasa aman kita di mana? Di perusahaan kita, saudara-saudari. Atau di organisasi kita, di mana kita bekerja. Apakah perusahaan kita akan terus mempekerjakan kita? Kadang belum tentu, saudara-saudari. Satu saat kita bisa dipecat. Dan belum tentu perusahaan itu memberikan rasa aman bagi kita. Bagi perusahaan yang begitu dengan kejamnya memeras karyawan, ya, dengan uang lembur yang mungkin nggak dikasih gitu ya. Nggak bisa, saudara-saudari. Dan ini nggak bisa selamanya juga gitu. Suatu saat kita pasti pensiun juga gitu, ya. Nah, rasa aman kita mau taruh di mana? Di dalam diri kita sendiri, di logika kita, pemikiran kita, planning dan rencana-rencana kita. Nggak bisa juga, saudara-saudari. Kenapa? Karena terkadang planning pemikiran kita itu nggak semulus yang terjadi seperti yang kita harapkan. Terus kita berpikir bahwa misalnya gini aja ya, saudara-saudari. Kita mau pergi dari sini Surabaya ke Malang naik mobil. Kita udah planning, naik mobilnya bagus. Terus kita akan jamin ini aman. Saya udah isi bensin, rem semua sudah dicek segala macam. Apakah Anda menjamin Anda waktu Surabaya ke Malang Anda pasti tidak akan kecelakaan? Belum tentu, saudara-saudari. Banyak faktor-faktor lain yang di luar kontrol kita yang bisa menyebabkan satu masalah atau kecelakaan terjadi dalam perjalanan. Siapa yang bisa memastikan? Dengan pemikiran dan logika kita mendapatkan rasa aman yang pasti. Nggak ada, saudara-saudari. Keuangan, keluarga, pasangan, prestasi, perusahaan atau organisasi, atau diri sendiri atau logika kita, pemikiran kita yang cermat, itu tidak bisa menghasilkan security, tidak bisa menghasilkan rasa aman, perlindungan yang abadi dan stabil. Di mana kita bisa dapat perlindungan yang abadi dan stabil, saudara-saudari? Yaitu dari Tuhan. Inilah pemazmur ini bilang, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, di mana Tuhan itu adalah the maker of heaven and earth, pencipta langit dan bumi. Tuhan itu selalu abadi. Kenapa abadi? Dia tidak pernah tertidur sekalipun. Waktu kita tidur, dia tetap menjaga kita. Waktu kita melek, dia menjaga kita. Dia 24 hours. Dan itu forever sampai kekekalan. Dia akan menjaga kita. Dia stabil. Dia tidak bisa digoyangkan oleh apapun, karena dia pencipta. Dia tuh pribadi yang tidak berubah dan stabil dan selalu ada dan selalu mengasihi kita dan selalu menjaga kita. Ya. Jadi Tuhanlah tempat perlindungan yang abadi dan stabil. Kalau rasa aman dalam hati kita taruh di Tuhan, bukan di tempat lain yang seperti tadi saya bilang. Saudara-saudari, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang secure. Hati kita akan mendapatkan rasa aman. Bukankah itu yang kita dambakan dalam kehidupan kita? Rasa aman yang selalu ada, yang tidak tergoyahkan. Taruh rasa aman kita pada Tuhan. Biarlah Dia yang menjadi penolong kita. Biarlah Dia yang menjadi tempat perlindungan kita. Nah, saudara-saudari, saya ingin tanya, kenapa masalah itu sering terjadi di dalam kehidupan kita? Pertanyaannya gini,
Kadang kita pikir masalah itu sesuatu yang buruk ya. Tapi buat orang Kristen itu sebetulnya tidak seburuk itu, saudara-saudari. Masalah-masalah terjadi yang mungkin selama pandemi ini, saudara-saudari. Banyak hal yang terjadi. Misalnya pekerjaan kita nggak naik gaji, atau pekerjaan kita dipecat, kita nggak ada pekerjaan. Terus kemudian keluarga kita ada yang meninggal, ada kedukaan dan lain-lain. Ya. Terus banyak hal yang terjadi selama pandemi ini yang bikin orang itu stres ya. Kenapa kita sampai stres waktu pandemi, saudara-saudari? Kita kehilangan rasa aman, saudara-saudari. Karena kita menaruh hati kita di tempat lain selain pada Tuhan. Itulah yang terjadi, saudara-saudari, sebetulnya. Semua masalah mental issue, mental health, atau masalah psikologis, masalah stres selama pandemi itu, masalahnya sebenarnya cuma satu. Di mana kita menaruh rasa aman kita, saudara-saudari. Jadi waktu ada masalah terjadi dalam kehidupan kita, pandanglah bahwa sebuah masalah itu adalah tempat kita mengembalikan posisi Tuhan sebagai tempat perlindungan yang stabil dan abadi. Yang sebelumnya rasa aman kita ditaruh tempat lain. Karena ada masalah itu terjadi, kita tahu bahwa hal yang tadinya tempat kita bergantung mendapatkan rasa aman itu udah nggak bisa dipakai lagi gitu. Saya harus kembalikan lagi ke Tuhan, karena dia tempat perlindungan yang stabil dan abadi. Saudara-saudari, bagaimana kita bisa merasakan perlindungan yang pertolongan Tuhan yang stabil dan abadi ini? Saya dulu punya satu cara, saudara-saudari. Kalau misalnya saudara-saudari tinggal di dalam sebuah kota yang sekelilingnya ada bukit dan gunung seperti di Malang, contohnya di kampus saya waktu itu ya, di saat itu ya. Jadi kalau di saat itu saya sering berdiri ya di sebelah gedung perpustakaan, terus saya mengarahkan mata saya ke gedung asrama pria, cowok ya. Terus kemudian ke arah rumah dosen yang baru, itu ada sebuah rumput yang luas ya. Kemudian kalau langitnya itu clear dan sangat jelas langitnya itu nggak ada awan ya, dan benar bening. Itu terlihat sebuah gunung yang besar banget gitu, yang bisa saya lihat dari kampus tempat saya berdiri itu. Jadi waktu saya melihat ke arah gunung itu, saya mengatakan Mazmur ini ya, sampai saya bilang Mazmur ini ke diri saya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya pandang gunung itu. Saya berdiri dengan sangat kecil di bawah, di kaki gunung itu. Dan melihat ke arah gunung yang besar yang menembus ke langit. Ya, terus saya melihat dan merasakan betapa pertolongan kita itu datang dari Tuhan yang begitu dahsyat dan besar. Saya bisa merasakan itu pada saat saya melihat gunung yang sesungguhnya, saudara-saudari. Mungkin kalau di perkotaan agak sulit ya. Tapi cobalah saudara kalau pergi keluar kota melihat gunung-gunung. Jangan cuma melihat gunung sekedar begitu saja, sayang. Bacain Mazmur ini dan lihat itu, bahwa benar-benar pertolongan Tuhan itu dahsyat. Dia tuh penolong yang selalu hadir, 24 hours, 24 jam. Dan kalau kita tahu rasa aman kita mendapatkan satu kestabilan yang gak bisa digoyahkan oleh keadaan. Mungkin hal ini bisa dialami oleh Ayub, saudara-saudari. Semua diambil Tuhan, tapi dia secure di dalam Tuhan. Dia punya rasa aman itu. Nah, bagaimana kalau di dalam perjalanan hidup saudara nanti ke depan, ada hal-hal yang hancur, ada hal-hal yang drop gitu, ada hal-hal yang Tuhan izinkan diambil dalam hidup Anda. Apakah rasa secure, rasa aman di hati Anda itu tetap ada, saudara-saudari? Pertanyaan buat kita sama-sama ya, saudara-saudari. Kemana mata kita mencari pertolongan dan perlindungan? Maksudnya di sini adalah mata hati kita ya. Kita cari ke Tuhan. Atau kita mencari rasa aman kita di tempat lain seperti keuangan, keluarga, pasangan, prestasi, perusahaan, organisasi, pekerjaan, diri kita sendiri atau pemikiran kita sendiri. Itu bukan rasa aman yang baik. Bukan rasa aman yang stabil. Bukan rasa aman yang abadi. Biarlah kita kembalikan mata kita mencari pertolongan pada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara-saudari. Ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Engkau yang menciptakan surga dan bumi ini ya Tuhan. Engkau adalah pencipta dari segalanya. Biarlah hari ini ya Tuhan kami mencari pertolongan. Biarlah mata batin kami melihat Engkau ya Tuhan sebagai penolong yang begitu stabil, yang begitu abadi, selalu hadir dan selalu ada, dan tidak pernah goyah oleh apapun. Tuhan tolong kami ya Tuhan, dan maafkan kami bila sebelumnya kami menaruh rasa aman kami di hal-hal lain, sehingga kami mengharapkan hal-hal itu bisa memuaskan kami ya Tuhan. Ternyata banyak hal masalah penderitaan datang, pandemi datang, banyak hal tidak bisa kami pegang lagi, karena semua itu tidak stabil ya Tuhan, dan tidak abadi ya Tuhan. Hanya kepada pribadimu saja kami bisa mendapatkan pertolongan yang utuh, yang stabil dan abadi ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu melihat Engkau sebagai sumber pertolongan dan perlindungan kami ya Tuhan. Seperti pemazmur ini ya Tuhan, dia mengharapkan Engkau. Begitu juga kami mengharapkan Engkau.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi sumber pertolongan saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari.